Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun Saudara berada. Saat pagi ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi kita masih diberi kesempatan, kita masih diberi waktu untuk kita datang kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Satu kebenaran firman Tuhan yang akan mengingatkan kita akan kerinduan kita kepada Allah kita. Mazmur 63 mengatakan, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu." Puji Tuhan. Mari kita akan bersaat teduh sejenak. Kita akan datang kepada Tuhan di dalam mezbah Tuhan yang Maha Kudus. Kita mengucap syukur untuk hari ini, hari yang Tuhan beri kepada kita semua. Kita bersyukur kita diberikan nafas kehidupan hari ini. Kita menikmati anugerah-anugerah Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan yang tidak pernah terhitung. Haleluya Yesus. Kami datang di dalam hadirat-Mu yang Maha Kudus pagi ini Tuhan. Kami berseru memanggil nama-Mu, Allah kami yang hidup, Allah kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Pagi ini kami boleh datang menghadap hadirat-Mu. Banyak sekali kesempatan Tuhan untuk kami tidak datang dalam hadirat Engkau. Tetapi waktu ini waktu yang berharga. Kami akan memberikan waktu yang tidak lama ini untuk Engkau, untuk memuji dan memuliakan Engkau, untuk menerima kebenaran-kebenaran-Mu, karena Engkau adalah Allah kami yang dahsyat. Engkaulah pusat dari penyembahan dan pusat kehidupan kami. Maka itu jiwa kami bermegah di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Roh Kudus-Mu turun atas kami, mengurapi setiap hati kami, memenuhi kami dengan hadirat-Mu. Dan saat ini Tuhan, ada kekuatan baru yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami menyerahkan untuk jam ibadah kami ini kepada Engkau. Kami juga percaya bahwa Engkau ditinggikan, dimuliakan dengan puji-pujian kami. Kami percaya bahwa firman-Mu juga menjadi kekuatan bagi kami. Dan hari ini kami akan berkata, kami adalah orang-orang yang menang. Kami adalah orang-orang yang Engkau pilih. Dan kami bersorak-sorai memuji Engkau. Pujian dan hormat kami bawa dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apa kabar Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan? Tentu sangat bersukacita hari ini. Luar biasa kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah lelah di hadapan Tuhan, karena Dialah yang kita nanti-nantikan setiap hari. Dialah yang kita tunggu-tunggu setiap waktu. Jangan pernah lelah bekerja di ladang Tuhan. Tiada lelah bekerja bersama
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidup bukan hanya dari roti saja, melainkan dari setiap kebenaran firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Itulah janji-janji Tuhan yang diberikan kepada kita menjadi kekuatan hidup kita. Pagi ini kita akan memperoleh air kehidupan daripada Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Kita dihidupkan kembali janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga iman kita terus dikuatkan, dan biarlah Tuhan terus mendapati kita setia kepada setiap janjinya. Selidiki aku Tuhan, lihat hatiku, apakah aku setia kepada Engkau. Kita siapkan hati kita. Setia
Selamat pagi, salam saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita bisa kembali merenungkan bagian dari kebenaran firman Tuhan. Saya percaya dimanapun saudara berada, saudara terus disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Kita juga terus antusias karena kita sebagai sebuah keluarga Shalom, kita terus terikat dalam satu kekeluargaan. Kita saling mendoakan dan saya percaya bahwa rantai doa yang kita sepakati untuk kita boleh jalani bersama, mengikat kita, menguatkan kita, menjangkau kita semuanya dimanapun kita berada, akan tetap terjalin dan memelihara iman kita semuanya. Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya, kita akan merenungkan bagian dari kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum ini, mari kita akan berdoa, minta anugerah Tuhan memimpin kita. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali datang kepada firman-Mu. Firman yang menopang kami sampai dengan hari ini, dan firman juga yang akan terus menopang kehidupan kami di hari-hari yang akan datang. Kami yakini Bapa, dari semua yang baik yang Kau janjikan kepada kami, tidak ada yang tidak Engkau penuhkan, semuanya Engkau penuhi bagi kami. Kami terima setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur, haleluya, amin. Saya percaya kita tetap bertumbuh di dalam anugerah Tuhan, dalam pengenalan kita, di dalam iman kita. Pagi hari ini saya mau bagikan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sesuatu yang berkat yang saya menjadikan saya merasa bahwa firman Tuhan yang ajaib, yang terus mendidik kita, yang terus menyemangati kita. Ada dalam sebuah cerita di kitab Ayub, seorang yang memiliki tanda yang luar biasa daripada Allah, tetapi rupa-rupanya kehidupan memang tidak selalu seideal yang dibayangkan. Siapakah yang akan kita lihat? Mari kita lihat di kitab Ayub pasal yang pertama, ayat yang pertama. Ada seorang laki-laki di tanah Uz yang bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Seorang laki-laki yang bernama Ayub. Dan yang menandai kehidupan dari pribadi ini, orang ini saleh, orang ini jujur, orang ini takut akan Allah, dan kemudian menjauhi kejahatan. Kalau mungkin kita berpikir ini mungkin pria idaman di hadapan Tuhan. Ini seorang yang bisa mengerti hati Tuhan dan dekat dengan jantungnya Tuhan. Kalau kita berpikir melihat semua tanda yang menyertai dituliskan oleh firman Tuhan ini terhadap diri Ayub. Nah, orang ini bukan hanya memiliki 4 tanda itu sebagai seorang saleh, yang jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan, tetapi juga orang ini punya semuanya. Dikatakan dia memiliki 7.000 kambing domba. Dia memiliki 500 pasang lembu. Dia memiliki 500 keledai betina. Dia memiliki banyak pekerja. Dia memiliki istri, dia memiliki anak-anak di dalam rumahnya. Mungkin kalau kita berkata tidak ada yang kurang. Dan kalau mungkin kita berpikir tentang sebab akibat, tentang kesalehan, pantas. Karena dia seorang yang saleh, seorang yang jujur, seorang yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kita mungkin bisa berpikir dalam alam pikiran kita, pantaslah kalau Tuhan menghargai dan kemudian memberkati dengan semua kepemilikan yang dimiliki. Tapi kemudian kalau dalam sekejap semua yang dimiliki itu hilang, yang saya sebutkan tadi, ada 7.000 kambing domba, ada 500 pasang lembu, ada 500 keledai, ada banyak ternak yang lain, ada banyak pekerja, dan kemudian ada anak-anak, ada istri. Mendadak semuanya itu hilang, dan itu yang dialami oleh Ayub. Mendadak semuanya hilang. Baru kemudian anaknya mati, semua anaknya mati. Istrinya kemudian berkata, masihkah engkau akan saleh kepada Allahmu? Hari ini kutukilah Allahmu dan matilah.
seandainya itu terjadi, apa yang kita pikirkan? Kemudian kita akan berpikir lagi, apakah yang 4 tanda dari kehidupannya akan terus melekat pada diri Ayub sebagai seorang yang saleh, sebagai seorang yang jujur, yang menjauhi kejahatan dan takut akan Allah. Ini sebuah perenungan. Rupa-rupanya memang kalau kita lihat kehidupan tidak selalu seideal yang kita bayangkan. Kalau mungkin kita berpikir apa yang kurang pada diri Ayub, semuanya sudah dilakukan dalam takutnya akan Tuhan. Tetapi kalau mendadak yang kemudian dia alami adalah kehilangan segala sesuatunya, kemudian kita berpikir, atau mungkin seperti sahabat-sahabatnya yang berpikir, adakah yang salah pada diri Ayub? Kita tidak akan sampai ke sana, tetapi kita akan melihat dalam semua hal yang dialami oleh Ayub, Ayub menunjukkan bahwa 4 tanda yang melekat di dalam hidupnya itu tidak akan pernah hilang. Itu tidak hilang. Sampai 42 pasal di kitab Ayub ini, rupa-rupanya 4 tanda yang menandai di dalam hidupnya itu tidak hilang. Ayub membuktikan sebagai seorang yang terus tekun kepada Tuhannya. Mari kita akan lihat dalam hal ketekun apa saja dia tekun. Dan itu yang akan menjadi teladan di dalam hidup kita semuanya. Cari dulu bahwa kita selalu disapa oleh kebenaran-kebenaran ini, dan kita akan terus kuat apapun yang terjadi. Teladan yang pertama dari ketekunannya, ayat yang ke-20 saya mau membacakan bagi kita semuanya. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia menyembah. Hal ini terjadi setelah pekerja-pekerjanya menceritakan apa yang terjadi. Bahwa seluruh ternaknya dalam satu waktu itu dirampok, perampok-perampok datang, baru kemudian membunuh pekerja-pekerjanya. Kemudian belum selesai laporan itu tiba, laporan dari pekerja-pekerja yang lain lagi. Bahwa sementara kami sedang mengembalakan kambing domba, rupa-rupanya datang perampok-perampok yang lain. Belum itu selesai dilaporkan, ada seorang lagi melaporkan bahwa sementara anak-anak sedang makan, sedang minum, sedang bersukacita, tiba-tiba datang musibah yang kemudian membunuh anak-anak dari Tuhan. Kita katakan, setelah didengar semuanya itu, Ayub berdiri, mengoyakkan jubahnya, mencukur kepalanya, tetapi ia sujud dan ia menyembah. Bagian penting yang ada di dalam hidupnya tidak pernah berubah. Ketika berita yang buruk itu dia dengar, responnya adalah dia sujud, dia menyembah Tuhan. Respon yang luar biasa. Saya rasa bahwa ini adalah respon yang baik, sekalipun tidak mudah. Ini adalah respon yang kalau mungkin kita bisa katakan respon yang tidak kebanyakan bisa dilakukan oleh banyak orang, tetapi itu dilakukan oleh Ayub. Apa artinya dia sujud, dia menyembah? Rupa-rupanya arti di sana adalah kata penyembahan yang dilakukan oleh Ayub. Dia menyambut Allah yang terus berkuasa atas tiap-tiap peristiwa di dalam hidup pribadinya. Jadi dia sambut tiap-tiap keputusan Allah. Allah itu berkuasa. Allah itu bisa menentukan banyak peristiwa yang terjadi di dalam hidupnya. Apapun juga, dia tetap menyambut Allah yang berkuasa. Tetapi kata sujud dan menyembah yang dilakukan oleh Ayub adalah bahwa dia membawa hatinya kepada satu tujuan ilahi, sampai tujuan Allah itu terlaksana di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini adalah sebuah teladan yang luar biasa untuk hidup kita. Sebuah respon yang saya rasa bahwa ini respon yang ajaib. Berapa banyak orang yang ketika mendengar berita yang tidak baik tidak berespon demikian.
Coba saudara bayangkan, saudara, bisakah kita berespon demikian ketika mendengar asetnya kemudian hilang, pekerja-pekerjanya kemudian mendapat celaka, semuanya habis dalam waktu sekejap, anak-anaknya mati. Bisakah kita punya respon yang sama dengan respon yang dibuat oleh Ayub? Dia tetap sujud, dia menyembah, dia menyambut Allah yang berkuasa atas pribadinya. Kondisi-kondisi boleh terjadi tidak seperti yang diinginkan. Aset, kekayaan, kepemilikan, apapun kebanggaan di bumi bisa hilang. Mungkin boleh diizinkan hilang, tetapi satu hal yang tidak pernah hilang di dalam Ayub adalah dia menyambut Allah. Allah itu berkuasa atas hidup pribadinya. Dia juga membawa hatinya untuk sebuah tujuan ilahi yang akan tergenapi di dalam hidupnya. Dan saya rasa ini respon yang sempurna untuk kita teladani. Mungkin hari-hari ini hal yang sama terjadi pada beberapa orang yang mendadak tiba-tiba kondisinya berubah drastis luar biasa, bak terjun bebas tanpa payung, tanpa penahan sama sekali. Kalau hal itu terjadi dalam setiap kita, apakah respon kita? Apakah kita tetap bisa menyambut Tuhan, sujud menyembah Tuhan sebagai respon hati kita? Ini teladan luar biasa. Dalam semua hal yang saudara alami, Bapak, Ibu, dan saudara, mungkin kita tahu bahwa kondisi hari-hari ini ya seperti ini yang kita alami. Tapi apakah dalam semua situasi ini kita tetap bisa menyambut Tuhan yang berkuasa atas pribadi kita? Saya percaya bahwa saudara tidak sampai seperti yang pernah dialami oleh Ayub, yang dalam satu waktu kehilangan aset, kehilangan segala-galanya, kehilangan semua yang menopang, kehilangan pekerja-pekerja. Saya percaya tidak akan sampai seperti itu. Tetapi kalau kondisi terburuk sekalipun terjadi di dalam hidup kita, apakah kita bisa berespon sama seperti Ayub berespon? Itu pertanyaannya. Teladan yang luar biasa. Tetap menyambut Tuhan. Semua hal yang dialami direspon dengan sujud menyembah kepada Tuhan. Teladan yang kedua, di ayat yang ke-21, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kita tahu ayat ini ayat yang menjadi ayat hafalan kita semuanya. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tetapi kata-kata ini muncul dari seorang yang memang penuh iman, yang saya sebut sebagai 4 kehidupan yang menandai di dalam semua catatan hidupnya, yaitu Ayub yang salah, yang jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan itu. Dalam semua yang kemudian dia terima berita yang buruk itu, dia kemudian berkata, memang aku telanjang datang ke bumi ini. Satu hari aku juga telanjang kalau aku kembali kepada asalku. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Dan yang kata-kata yang terakhir, terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Glory bagi Allah. Glory bagi Allah. Dia tetap berkata bahwa segala sesuatunya kembali kepada Allah, untuk kemuliaan Allah, untuk memuji Allah. Yang saya tangkap dari bagian ini adalah bagaimana seorang bisa mengembalikan tiap-tiap peristiwa, melihat bahwa semuanya untuk kemuliaan Allah. Respon yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Ayub adalah dalam semuanya itu dia tetap memuji Allah. Apa itu memuji Allah? Artinya adalah itu sebuah pengakuan,
Itu adalah sebuah penghargaan yang tulus terhadap kebaikan dan keunggulan Allah. Dalam semua peristiwa itu, dia yakin Allah tetap unggul, yang patut dihargai semua karyanya. Allah tetap di atas segala-galanya, di atas semua peristiwa. Peristiwa buruk boleh terjadi, peristiwa yang tidak enak boleh terjadi, tetapi rancangan Allah itu lebih unggul dari semua hal yang sudah dia terima pada hari itu. Berita yang dia terima pada waktu itu, semua rancangan Allah itu jauh lebih unggul. Dan itu respon dari iman yang luar biasa. Saya encourage kita semuanya. Mungkin kita pernah mendengar satu hari mungkin berita yang tidak sebaik yang kita inginkan. Mungkin tidak seburuk yang didengar oleh Ayub pada waktu itu. Tetapi hebat yang kita bisa teladani adalah bagaimana Ayub ini tetap bisa melihat Allah itu jauh lebih unggul. Tuhan itu jauh lebih dari apa yang bisa kita tahu. Semua perencanaannya jauh lebih dari apa yang bisa kita rencanakan. Dia itu unggul. Dia itu di atas segala sesuatu. Dan dia berkata, terpujilah nama Tuhan. Saudara, saya rindu ini hati kita semuanya. Melihat tiap-tiap peristiwa, tetapi akan tetap melihat Allah unggul di dalam semuanya. Allah unggul di dalam tiap-tiap perencanaan. Saudara mungkin dibelokkan dari semua perencanaan yang pernah saudara rancang di awal tahun. Didoakan, mendadak semuanya berubah di 3 bulan pertama tahun ini, menginjak 3 bulan kedua di tahun ini juga. Semuanya berubah. Semuanya mungkin berkata, Tuhan kok seperti ini? Kejadiannya kok sama sekali berbeda. Tetapi apakah kita bisa berkata seperti Ayub berkata, terpujilah nama Tuhan, yang artinya adalah Allah jauh lebih unggul dari semua perencanaan. Allah lebih unggul dari semua hal yang bisa kita duga. Dan itu, mari kita menjadikan itu sebagai iman kita bersama. Ayub luar biasa dalam keteladanannya. Dan yang ketiga, ayat yang ke-22. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ini luar biasa. Di ayat yang kedua sampai ayat yang ke-19 kita tahu bahwa Ayub ini hebat. Mungkin satu-satunya orang yang dicatat oleh Alkitab dan berulang kali dinyatakan oleh Tuhan sendiri sebagai seorang saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Hanya satu orang yang dicatat seperti itu. Berulang-ulang juga dicatat seperti itu. 3 kali juga Allah menyatakan kepada iblis, apakah kamu lihat hambaku Ayub? Dia saleh, dia jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Selalu dikatakan begitu. Tetapi orang yang salah, yang jujur, yang takut akan Allah, menjauhi kejahatan, ternyata tidak lepas daripada musibah. Itu tidak membebaskan hidupnya daripada musibah. Dan kita mungkin berpikir, apa yang salah? Apakah salah? Allah salah dalam semuanya itu. Tetapi hebat yang terjadi di ayat yang ke-22. Dalam semua hal yang terjadi pada hidup Ayub, Ayub tidak menuduh Allah berbuat yang curang, yang tidak patut. Itu yang perlu kita contoh. Dia tidak menuduh Tuhan. Perilakunya tidak menunjukkan bahwa dia sedang menuduh Tuhan. Perbuatannya tidak sedang menuduh bahwa Tuhan ini tidak patut, ini sedang cobaan dari Tuhan. Pikirannya juga sedang tidak memikirkan bahwa Allah sedang berbuat curang dan Allah sedang tidak adil. Perkataan-perkataannya juga sedang tidak mengutuk Allah. Dan ini luar biasa. Tidak menuduh Tuhan dalam perbuatan, di dalam perkataan.
tetapi juga di dalam pikirannya. Dia kudus. Dia menjaga kehidupannya tetap kudus. Pikirannya kudus, hatinya kudus. Apa yang dia lakukan kudus. Perkataannya juga tetap kudus. Tetap menghormati Tuhan. Ini ajaran untuk kita semuanya. Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya, rupa-rupanya kita selalu diajar pembaharuan budi dalam hidup kita. Ketika hal yang tidak seperti yang kita inginkan datang, apakah kita tetap bisa menjaga kekudusan hati kita, menjaga kekudusan pikiran kita, menjaga kekudusan perkataan kita, menjaga kekudusan dari tiap-tiap perbuatan kita? Ataukah tanpa sadar kita sedang memojokkan Allah bahwa Allah berbuat curang, atau Allah tidak adil, atau bagaimana mungkin aku sudah saleh, maaf mencoba saleh, bagaimana mungkin aku sudah setia, aku berikan hidupku, aku berikan perpuluhanku, aku berikan pelayananku, aku berikan semuanya bagi Tuhan, tetapi yang terjadi seperti ini. Dalam semuanya itu kita diberi teladan. Seorang yang bernama Ayub tetap menjaga kekudusan hidupnya. Perkataannya kudus, pikirannya kudus, menghasilkan perbuatan yang kudus, yang daripada Tuhan. Ketika hidup tidak seideal yang dia impikan, tetapi pikirannya kudus. Apa artinya itu? Artinya bahwa Allah tetap punya rencana yang baik. Allah selalu punya kehendak yang baik. Allah sedang memprogram yang baik di dalam hidupnya. Kiranya itu menjadi pikiran kita. Kiranya itu juga menjadi perkataan kita setiap saat. Kiranya dalam setiap tindakan kita, kita juga sedang menunjukkan bahwa semua program Allah jauh lebih baik dari apa yang bisa kita programkan. Ini teladan yang ketiga. Tetap jaga hatinya kudus. Yang keempat, teladan yang keempat, di ayat yang pasal yang ke-19, ayat yang ke-25, saya akan membacakan bagi Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Tetapi aku tahu bahwa penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Sebuah iman. Kalaupun semuanya habis, bahkan kalaupun semua hal, bahkan kulitku pun habis, dia berkata, sesudah kulitku itu sangat rusak dan dagingku pun hancur, aku tetap melihat Allah. Sebuah iman yang tetap terjaga. Sebuah iman yang tetap terjaga. Kalau kita tahu bahwa Ayub bukan hanya kehilangan hartanya, asetnya, pekerja-pekerjanya, istrinya yang kemudian meninggalkannya, anak-anaknya yang kemudian mati, tetapi ia juga kehilangan kesehatannya. Dia kehilangan harganya, harga dirinya. Dia kehilangan sepertinya martabatnya, karena dia kemudian harus di pinggir kota menyendiri, menggaruk kulitnya dengan beling, dan sahabat-sahabatnya mulai meninggalkan dia. Orang-orang yang mendekati pun dengan semua tuduhan bahwa mungkin kamu yang berdosa, dan semua itu yang terjadi pada Ayub. Tetapi ia berkata, kalaupun semuanya habis, bahkan kalau dagingku ini remuk sekalipun, tubuhku, kulit tubuhku ini sudah sangat rusak, aku tetap akan melihat Allah. Sebuah iman yang luar biasa. Kelak imannya berbuah luar biasa ketika keadaannya kemudian dipulihkan pada pasal yang ke-42. Tetapi semuanya dimulai dari iman. Iman yang tetap terjaga. Baik, saya mau melihat bahwa iman kita tetap terjaga. Iman saudara tetap terjaga. Sekali lagi, saudara mungkin diperhadapkan di hari-hari ini. Hidup tidak seperti yang saudara bayangkan.
satu waktu yang kita tidak tahu, yang kita tidak pernah duga, ternyata COVID-19 telah membuat segalanya berubah. Jadwal saudara berubah, perencanaan saudara berubah. Saudara harus menjalani WFH hari-hari ini, WFH sehari-hari ini. Dan semuanya tidak seperti yang kita bayangkan sebelumnya. Beberapa hal harus hilang dari hidup saudara. Saudara yang berdagang, penjualan saudara tidak seperti yang saudara targetkan di awal tahun. Banyak hal yang berubah, banyak hal yang sangat berbeda. Saya rindu hari kita bisa mengalami apa yang menjadi iman dari Ayub ini. Dalam semua hal, rupa-rupanya hatinya ini tetap terjaga. Respon dari semuanya, dia tetap menyembah Allah, yang artinya dia tetap menyambut Allah yang berpuasa atas pribadinya, membawa hatinya, hidupnya serupa dengan tujuan Allah. Dan yang terjadi nanti segalanya sesuai dengan apa yang menjadi perencanaan Allah. Dia tetap punya respon, terus memuji Allah, yang artinya pengakuan dan penghargaan yang tulus bahwa dari semua program yang baik, program Allah itu tetap the best di dalam hidupnya. Dan yang ketiga, dia tetap menjaga hatinya, tetap kudus. Dalam semuanya itu dia tidak pernah menuduh Allah berbuat yang curang atau tidak patut. Perkataan yang tetap terjaga, pikiran yang tetap terjaga, kemudian perbuatan juga yang tetap terjaga. Melihat Tuhan tetap baik. Dan yang keempat, imannya yang terus terjaga. Kalaupun sekalipun semuanya habis, kalau itu mungkin perkataan saya, tetapi dia akan melihat Allah. Melihat Allah yang seperti apa? Yang bisa pulihkan segala sesuatu, yang juga bisa buat kehidupannya lebih baik. Bahkan kekekalan pun disediakan oleh Tuhan. Ajaib firman Tuhan ini. Kiranya ini boleh menjadi berkat buat hidup kita semuanya. Kita rindu, kita terus bersemangat, tetap menyembah Tuhan, merespon dengan baik tiap-tiap peristiwa, memuji Tuhan, tetap menjaga perkataan, menjaga hati kita kudus bagi Tuhan, tapi juga iman kita dan stamina iman kita akan tetap terjaga. Kiranya kita boleh diberkati oleh Tuhan. Saya mau berdoa untuk kita semuanya. Saudara akan tetap kuat, saudara akan melihat bahwa pertolongan Allah tepat pada waktunya. Program Allah dalam hidup kalian, dalam hidupmu lebih baik dari program-programmu yang pernah kau buat. Berikan hatimu kepada Tuhan dan mari kita akan berdoa bersama-sama. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Setiap waktu nyatakan jalanku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Di setiap waktu nyatakan jalanku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Setiap waktu nyatakan jalanku. Bapa Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk sebuah teladan yang ajaib, yang hidup, yang mengajari kami Tuhan
dalam semua hal yang tidak ideal, tidak seperti yang kami inginkan. Kami diajari untuk kami punya respon yang baik, tetap menyembah Engkau, menyambut Tuhan dalam semua perencanaan-Mu pribadi Tuhan dan semua keunggulan-Mu, mengakui bahwa semua program-Mu jauh lebih baik dan kami memuji Engkau. Kami akan terus menjaga kekudusan hati kami. Kami tidak akan pernah menuduh Engkau sebagai pribadi yang curang, yang tidak adil. Tetapi Engkau punya perencanaan yang ajaib dalam hidup kami, dan kami terus menjaga stamina iman kami. Tuhan, terima kasih atas teladan-teladan yang luar biasa ini. Dan kiranya kami semua, Tuhan, boleh meneladani semua hal ini. Kedapatan kami semua adalah orang yang berespon baik terhadap tiap-tiap peristiwa. Mari Tuhan, Kau Allah yang memberkati semua anak-anak-Mu, secara khusus di keluarga Shalom ini Bapa. Berkati anak-anak-Mu semuanya. Dalam semua hal yang kami alami di hari-hari ini, kiranya kami punya respon yang benar. Kami punya hati yang terus menangkap sesuatu yang Tuhan rencanakan jauh lebih baik dari planning kami, dari program kami. Engkau punya gambaran-gambaran yang jauh lebih baik dari apa yang pernah bisa kami bayangkan. Terus Engkau berkati kami semuanya. Anak-anak-Mu semuanya terpelihara, dimanapun mereka terpelihara. Makanan mereka terpelihara, kesehatan mereka terpelihara, dan semua hal dalam hidup mereka terpelihara. Karena kami berdiri di atas janji firman-Mu, kiranya roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna sampai hari kedatangan Kristus. Genapkan ini Bapa kepada anak-anak-Mu di keluarga Shalom, tetapi juga seluruh anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, bahkan seluruh sesama kami Bapa. Kiranya firman-Mu juga berlaku untuk mereka semuanya. Kiranya kami terus kuat di tengah pandemi ini. Kami akan terus punya respon yang benar, dan kami akan melihat Tuhan yang tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan kekuatan tangan kanan-Mu Tuhan membela anak-anak-Mu semuanya, memberi kemenangan, bahkan kemenangan yang hilang gemilang. Pada waktunya kami akan melihat semua peristiwa ini berakhir dalam hidup kami semuanya dengan kemenangan. Kami mengakhiri semuanya dengan kemenangan. Kami akan melihat pemulihan yang sedang Tuhan kerjakan, dan semua ya dan amin. Jadi Tuhan pada tiap-tiap kami. Berkati bangsa kami, untuk bangsa kami juga bisa mengatasi bersama-sama dengan kelompok masyarakat dan semua organisasi untuk bisa terus maju, mencari cara-cara terbaik untuk bisa keluar dari semua situasi ini, dan bangsa kami pun menang atas pandemi ini. Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu atas Indonesia, berkat-Mu atas kota kami, berkat-Mu atas seluruh kota-kota di Indonesia, berkat-Mu juga atas kami semuanya. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Kiranya saudara terus diberkati oleh Tuhan. Semangat, punya respon yang benar terhadap tiap peristiwa. Tuhan pulihkan. Shalom.